Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Kita ketemu lagi setiap hari Kamis, kita dengan senam tung ikung. Ya, jangan lupa kita olah tubuh kita supaya kondisi tubuh kita benar-benar terjadi perubahan. Ya. Nah, tentunya di dalam perjalanan senam ini harus konsisten ya, karena tubuh kita ini harus dibentuk, seluruh sel-sel kita harus dibentuk. Nah, kenapa dikatakan body space medicine kan? Body space artinya di dalam tubuh kita itu ada ruang-ruang. Nah, ruang ini harus kita bersihkan. Sejak kita lahir, ruang-ruang ini tertata rapi. Ya. Jadi anak kecil dia punya sel-selnya masih tertata rapi. Ya, setelah kita perjalanan hidup, ya udah makin dewasa, makannya tidak teratur, ya, kemudian pola hidup tidak teratur. Nah, terjadilah ketidakseimbangan, sehingga ruang-ruang ini mulai tertutup. Ya, nah ruang-ruang ini antara sel dengan sel itu ada ruang, ya, bebas, sehingga si sel ini bergerak bebas. Nah, antara organ-organ juga ada ruangan. Organ adalah kumpulan dari miliaran sel, ya. Sehingga terjadilah di sana terbentuk jadi satu organ. Sel sendiri bergerak membuka tutup, ya, meregang, mengkerut, meregang, mengkerut. Pada saat meregang, sel ini menyerap saripati makanan. Pada saat dia mengkerut, dia mengubah saripati makanan untuk dipancarkan keluar menjadi energi. Ya, maka itu dikatakan kosong itu isi itu kosong. Ya, dari isi bisa berubah jadi kosong, tidak terlihat. Ya, dari materi diubah sama sel menjadi energi. Ya. Nah, energi ini jalan di antara sel-sel. Nah, antara sel ini, kalau misalkan si sel ini gerakannya terlalu aktif, ya, memancarkan energi jumlah besar, ibarat mendung, hujan besar, sehingga saluran kita tidak bisa menampung. Nah, disitulah mulai terjadi yang disebut stagnasi, tidak bisa mengalir. Akhirnya banjir, semua memenuhi seluruh ruangan antar sel kita, sehingga jadi terlalu rapat. Ya, tentunya kalau kita kasih ilustrasi, misalkan saya berada di satu ruangan, tiba-tiba masuk 10.000 orang, kapasitas itu cuma padahal 1.000 orang. Berarti saya kepres, ya, ketekan. Nah, tekanan itu bisa merubah karakter dari sel itu, sehingga terjadilah perubahan karakter. Dan sel ini akan berusaha membuat ruangan sendiri. Ya, berarti dia harus lebih galak dan makan ruangan sekitarnya. Dan ini terjadi perubahan karakter sel sehingga bisa dikatakan sel ini menjadi sel ganas. Ya. Nah, ruangan ini harus kita bersihkan kembali. Kalau ruangan ini kita bersihkan kembali, sel ini akan kembali normal. Dia akan bebas lagi bergerak dan dia akan kembali normal. Ya, jadi semua penyakit munculnya karena ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan. Energi yang begitu banyak di luar sel memenuhi ruang sel sehingga tidak bisa lagi terjadi aliran. Kita tahu energi adalah panglimanya sel darah. Energi yang menggerakkan darah. Nah, kalau energinya diam bagaimana? Darahnya otomatis juga stagnasi. Ya. Maka dari itu di Chinese medicine ada istilah kata stagnasi. Nah, darah ini tidak lancar, dia akan membentuk. Karena di Huang Ti Ching dikatakan di kitab pengobatan Chinese medicine, ya, ada dikatakan qi ji chen xing, qi san chen feng, bahwa energi berkumpul akan berbentuk, energi pecah akan hilang seperti angin. Jadi energi stagnasi lama-lama dia bisa jadi bentukan.
Dan bentukan-bentukan ini yang nantinya akan membuat kita terganggu kesehatannya, muncul ada tumor, ada polip, ya, dan ini berbahaya. Nah, di Hongtin I Ching udah tulis itu. Maka dari itu, kita harus membersihkan ruang antara sel tubuh kita. Yaitu dengan apa? Mau nggak mau kita harus gerak, olahraga, ya, membuka, sehingga dia terjadi tubrukan antar sel dengan sel, sehingga momentum ada energi, energi ini yang terjadi energi baru yang mendorong kembali darah menjadi lancar. Nah, dikatakan bahwa energi pecah atau energi ngalir, maka dia akan hilang seperti angin. Jadi bentuk-bentukan materi ini akan hilang kembali. Ya, kita bisa lihat juga di sungai, ya, kalau sungainya tadinya deras airnya, dia tetap lancar. Ya, tapi kalau mulai dia melambat, dia akan mengendap, maka bisa jadi pulau di situ. Ya. Nah, itu ilustrasi bahwa energi kita lambat, maka bisa jadi bentukan. Dan itu berbahaya untuk kesehatan kita. Nah, kita adalah makhluk yang dinamis. Kita harus bergerak. Kita nggak boleh diam. Ya. Kalau kita diam, meditasi nggak apa-apa. Karena meditasi kelihatannya kita diam, tapi bergerak. Nah, sama senam tung ikung, diam tapi bergerak. Kita kondisinya diam, tapi sel-sel kita bergetar. Ya. Sehingga bisa keluar keringat, tubuh kita menjadi panas, badan kita. Ya. Saya meditasi di tempat dingin, tapi badan saya panas. Ya. Sampai saya harus mandi air dingin, baru enak. Nah, ini adalah semua perjalanan sebenarnya olahraga sel. Maka dari itu, olahraga yang benar adalah olahraga sel. Ya. Kalau olahraga fisik saja, ini masih tidak cukup. Olahraga fisik itu hanya membentuk otot. Ya. Tapi dalam pembentukan otot ini terjadi pembelahan sel baru. Ya, sel yang lama mati, dia dibelah lagi. Sel yang lama belah lagi. Lama-lama habis selnya. Kalau kita meditasi atau senam tung ikung, kita menjaga agar sel kita jangan terjadi pembelahan. Sehingga sel kita tetap terjaga. Nah, atlet-atlet Olimpik, Olimpiade, itu semua diforsir latihannya. Ya, terjadilah pembelahan sel. Maka dari itu mereka lebih cepat tua, lebih cepat berakhir hidupnya. Ya. Kita lihat atlet kan kalau di Olimpiade usia 30 udah jarang dipakai. Ya, rata-rata masih muda. Usia 18, ya, 20, 30 saja sudah jarang atlet-atlet. Ya, karena mereka semua udah diforsir dari muda. Rusak dia semua. Nah, maka dari itu kita harus latihan dengan cara-cara yang lebih lembut, ya, seperti Tai Chi boleh, kemudian Qigong, ya. Tung Ikung ini adalah salah satu juga proses dari Qigong. Cuman di Tung Ikung ini dikatakan Tung artinya bergerak, I itu dengan menggunakan pikiran, Kung jadi tenaga. Di sini adalah olahraga sel, ya, sehingga tubuh kita yang nanti menggerakkan sel ini dan mencapai keseimbangan yang baru, yaitu keseimbangan yang sehat. Orang sakit adalah orang yang mencapai keseimbangan patogen, ya. Penyakit, dia mencapai keseimbangan penyakit, maka dia sakit. Maka dari itu kita harus acak lagi, pecahkan, sehingga energi ini ngalir, darah kita ngalir, dia akan memperbaiki tubuhnya kembali, menormalisasi tubuh kita kembali, homeostasis. Nah, inilah cara-cara body space medicine. Maka dari itu body space medicine pun di dalam terapinya selalu menggunakan cara-cara membuka pintu, memberikan jalan energi di dalam seluruh tubuh kita. Energi kita udah teratur ya di dalam tubuh kita. Kalau dia macet, itu harus dilihat, pintunya harus dibuka, ya, supaya dia terjadi perubahan-perubahan sehingga tekanan energi di dalam menjadi lebih sinergi lagi dengan di luar, seimbang. Ya, ketidakseimbangan inilah yang membuat kita jadi sakit. Misalnya energi berkumpul di atas terlalu banyak, kita akan muncul sakit kepala, sulit tidur.
ya. Nanti tekanan darah naik, gangguan banyak sekali di atas, ya, batuk, seperti itu. Nah, ini yang biasa terlihat kalau kita lihat dari lidah. Maka dari itu, kita jalaninlah setiap hari Kamis ini minimal ya, minimal 1 minggu sekali, ya, untuk Bapak Ibu yang sibuk. Tapi kalau misalkan sesibuk-sibuknya untuk jaga kesehatan kita, kita harus latihan terus setiap hari. Ya. Dengan latihan senam tungikung tidak perlu lama, ya, tidak perlu lama. Yang paling penting kebutuhan kita apa? Kebutuhan kita, kalau cukup 10 menit, kita lakukan aja. Misalkan kita macet, rasa di bagian perut kita terlalu banyak makan, ya, berarti sanjiao kita macet. Ya, kita latihan pertama gerakan sisi cancuang itu. Membuka sanjiao, ya, tangan kiri taruh di bawah pusar, tangan kanan di atas pusar. Kalau darah tinggi ditutup, diarahkan ke bawah. Kita lakukan aja 10 menit di kantor sesudah makan. Itu beda sekali badannya langsung. Anda berasa ngantuk sekali. Kita latihan angkat tangan, buka, biar diafragma kita terbuka, si kita lancar ke belakang. Itu akan memperbaiki kondisi badan kita. Cepat sekali ya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Misalnya, aduh sesak napas nih. Lakukan gerakan yang mengayun tangan. Ya. 10 menit, udah hilang belum? Kalau belum hilang, lamain lagi. 15-20 menit pasti hilang. Ya, sesak napas ya. Kalau 20 menit pasti hilang. Boleh buktiin ya. Jadi membuka pintu, di sini terbuka. Ya. Atau kita membuka jalur di jantung, kalau jantungnya nggak enak. Ya. Tangan kiri taruh lebih dekat dengan jantung, tangan kanan lebih jauh. Seperti itu. Berikan jalan energi bersirkulasi. Sakit kepala migrain, arahkan sedikit di kepala. Sebelah kiri migrain, misalnya. Taruh di kiri, tangan kanan lebih jauh. Sehingga tekanan dari kiri dia akan mengalir ke kanan. Kalau sakit kepala sebelah kanan, turunkan yang kanan, yang kiri naikin. Gitu. Dia akan memberikan jalan. Kenapa disakit sini? Karena si ini macet. Ya. Kalau dia macet, berarti darah juga macet di sini. Otomatis terjadi nyenut, 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 sakit. Kita bisa lakukan. Berikan jalan. Nanti Anda berasa 10 menit kemudian, enakan. Gitu. Meditasi juga gitu. Kalau pagi ngantuk, aduh mau meditasi pagi-pagi bangun tidur ngantuk. Angkat tangan. Lakukan setengah jam. Begini. Pasti nggak bakal ngantuk lagi. Ya. Karena capek pasti. Keluar keringat ini. Ya. Seger jadi langsung. Tangan kita tempelkan, taruh di atas. Meditasi. Latihan napas ya. Tangan kita posisi gini. Nggak ngantuk. Nggak bakal ketiduran lagi. Gitu. Nah ini kita harus cari jalannya. Oke, seperti biasanya kita nanti akan lakukan senam dengan pembukaan yaitu sisi cancuang ya, yang seperti ini ya. Nanti kita lakukan dengan 4 kekuatan, yaitu kekuatan tubuh, posisi seperti ini tubuhnya, kemudian kekuatan suara menggunakan musik dari Sansan Silipayau ya, Sansan Silipayau ini, kemudian kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran ini menggunakan cahaya. Ya, kita bisa bayangkan cahaya sinar putih terang ya, menyinari di depan kita, gitu. Kemudian kita gunakan yang kekuatan keempat, komunikasi dengan seluruh sel. Ya, sel kita di bagian sini adalah di perut bawah, di xiajiao kita katakan, ya, seluruh sel-sel sehat. Ya, saya ucapkan terima kasih ya kepada bagian organ-organ yang terkait, misalnya di sini bagian usus ya, begitu, kantung kemih, ya, rahim, ucapin terima kasih kepada mereka. Ya.
kita komunikasi dengan sel kita. Gitu. Nah, inilah 4 kekuatan. Dengan demikian, sel-sel kita akan menjadi sehat dan kita tersenyum dengan seluruh sel-sel kita di Xiajiao, kemudian di Chongqiao di atas ya, kemudian di Shangqiao di atas bagian atas. Bayangkan energi ini dari bawah naik lewat sini ke belakang, turun kembali dan putar. Ya, rileksin saja. Ya. Nanti badan kita tak terasa menjadi hangat, bahkan bisa berkeringat. Ya. Ini adalah latihan yang paling umum ya, karena Sanjiao itu penting. Ya, dikatakan oleh guru Kuo, San Jiao Tung, Wai Jiao Tung. San Jiao kita lancar, maka jalur Wai Jiao di sepanjang tulang punggung akan menjadi lancar. Karena energi itu bersirkulasi. Tekanan yang lebih besar, dia akan mengalir kepada tekanan yang lebih rendah. Dia akan berputar sirkulasi. Nah, ini akan membuat ruang lagi yang baru, ruang lagi yang baru. Ya. Kalau kita sudah bersihkan, dia akan ada ruangan kosong sehingga yang dari punggung, dia akan turun, naik, masuk ke depan, dia ngalir. Ya, karena yang belakang turun, maka yang atas ini turun, ya, naik dari bawah naik ke atas sehingga terjadilah perputaran. Ini hukum alam semesta ya, gitu. Nah, kita tahu juga kita sudah usia di atas 40 tahun misalnya atau menjelang 40 tahun. Nah, kita tahu rata-rata orang yang sudah usia 40 tahun di bagian tulang ekor ini dingin. Sehingga menyebabkan apa? Kaki lemas, dengkulnya lemas ya, gitu. Jalan berat, gitu. Sakit pinggang, mudah sakit pinggang, berdiri saja nggak kuat. Ya. Ini karena apa? Karena di sini dingin, dingin. Ini dibilang Xiesan, ya, gunung es, segitiga gunung es. Maka dari itu di Chinese medicine mengatakan kalau usia 40 pasti defisiensi. Badannya kekurangan qi. Semua orang pasti kekurangan kalau sudah masuk usia 40. Ya, gitu. Nah, ini ya kita harus hangatkan. Minimal kita bangun tidur kalau pagi, jemur matahari. Ya, jemur matahari kita lakukan latihan ini, menyinari Mingmen, sehingga menguatkan kedua ginjal kita. Ya, andai kata kita sakit pinggang sebelah kiri, telapak tangan kiri boleh didekatkan ke ginjal kiri. Ya, telapak kanan tetap pada posisinya. Jadi memberikan jalan energi dari kiri, dia berputar ke kanan. Disirkulasikan. Semua penyakit karena dia tercapai keseimbangan penyakit. Dia tidak bisa jalan lagi. Dia diam. Nah, kalau kita bukakan pintunya, dia akan mengalir, otomatis penyakit ini hilang. Terjadilah sirkulasi seperti itu. Nah, kita harus kuatkan. Kita tahu bahwa Mingmen adalah pusatnya Yin Qi, energi prenatal, ya, yang memelihara kedua ginjal kita dan juga dia mensupport kepada Chen Qi. Chen Qi ini adalah yang untuk menghasilkan imunitas tubuh kita, pertahanan tubuh kita dari ginjal kita. Makanya orang yang sakit ginjal pasti Qi-nya lemah. Dia mudah sakit, gitu. Mudah sakit. Karena dia berhubungan, Yin Qi ini mensupport kepada Chen Qi yang di depan itu, di 3 jari di bawah pusat. Ya, Chen Qi di sana. Nah, Chen Qi sendiri menghasilkan apa? Chen Qi sendiri menghasilkan untuk pertahanan tubuh. Ya, pertahanan tubuh di luar dan pertahanan tubuh di dalam terhadap organ. Nah, kalau dia lemah, Yin Qi ini, di ginjal ini lemah, maka otomatis Chen Qi kita lemah. Sehingga yang terjadi kita mudah sakit, mudah masuk angin, ya, begitu. Nah, kita perkuat yang kedua ini, bagian sisi ginjal kita. Yin Qi tidak bisa ditambah lagi, kita hanya bisa pertahankan, gitu. Di dalam Chinese medicine dikatakan Yin Qi ini adalah diwariskan oleh orang tua. Kita pakai, tabungan kita habis. Ya, paling kita pertahankan, pakainya irit-irit. Ya. Biasanya kalau kita kerja workaholic, terlalu full kerja terus, kita menguras kita punya INC. Maka dari itu kita perlu juga meditasi. Ya, sebelum tidur meditasi, bangun tidur meditasi. Supaya mempertahankan
INC kita jangan kebocor ya, jangan habis gitu. Ini adalah energi prenatal. Jadi begitu lahir kita diwariskan oleh orang tua kita adalah sumber energi INC untuk menghasilkan pertahanan tubuh. Ya. Kemudian kita juga perkuat di tantien kita, ya, qi hai kita, ya, dengan menyinari sinar warna kebiruan di sini. Berikan warna kebiruan muda, biru langit, menyinari bagian pusat. Ini kenapa? Karena ini menguatkan darah, ya, menguatkan darah ternyata. Orang yang punya kelainan darah, talasemia, ya, anemia, sebaiknya latihan ini banyakkan. Dia akan memperbaiki sistem darah kita. Nah, kalau darah kita bagus, dia akan kembali menghasilkan qi. Karena induknya energi adalah darah. Darah yang melahirkan energi. Kalau darah kita berantakan, bagaimana bisa menghasilkan energi? Nggak ada energi. Kalau nggak ada energi, darah kita nggak jalan. Karena yang dorong darah jalan itu adalah energi. Jadi si ibu melahirkan anak, anaknya mendukung ibunya. Gitu. Darah adalah ibunya, ibunya energi yang melahirkan energi. Orang yang HB darahnya rendah, otomatis energinya lemah. Seperti itu. Nah, maka dari itu harus kita bantu. Kalau misalnya darahnya kurang, kita perlu herbal-herbal yang sifat tonik darah, menguatkan darah, supaya qi kita naik. Gitu. Tanpa itu tidak bisa naik. Maka dari itu kita perlu latihan ini menguatkan energi di perut kita. Ya. Nah, ini juga kita bersihkan liver. Liver di dalam Chinese medicine adalah gudangnya darah. Yang produksi darah adalah di jantung di dalam Chinese medicine. Setelah produksi dikirim ke liver, liver gudangnya. Nah, kalau liver gudangnya ini macet, energinya nggak lancar, otomatis nggak bisa supply. Jadi kita pun harus bersihkan, yaitu dengan menyinari liver, yang kanan lebih dekat terhadap liver di tulang rusuk sebelah kanan, tangan kiri lebih jauh mengarah ke tantien, sehingga membersihkan ruangan di liver kita. Sehingga kinerja selnya bisa menjadi normal. Aliran darah menjadi lancar di sana. Gitu. Nah, kita juga perkuat limpa. Karena limpa adalah pusatnya ibarat dapur, ya, yang mengelola saripati makanan untuk jadi energi, untuk dibersihkan saripati makanan yang kotor dan yang bersih, dikirim ke jantung untuk produksi darah, kemudian diubah di limpa menjadi energi, dikirim ke paru-paru untuk menghasilkan energi yang bergabung dengan energi di paru-paru yang hirup udara, ya, sehingga bernama Chongqi. Jadi energi dari limpa dia kirim ke paru-paru, bertemu dari napas, ditarik, dia berubah nama Chongqi. Chongqi ini yang nantinya akan dikirim ke tantien untuk bergabung dengan Yanqi yang dari ginjal. Barulah jadi Chenqi. Sehingga imunitas tubuh kita jadi kuat. Seperti itu. Maka dari itu kita harus bersihkan. Limpa kita lemah, nggak bisa menghasilkan qi. Karena dia macet di sini. Maka dari itu limpa harus dikeringkan. Ya, limpa sukanya kering, dia nggak suka basah. Kalau dia basah dia nggak ada tenaga, nggak ada menghasilkan. Seperti korek api, istilahnya kena air ya, nggak bisa apa-apa dia. Gitu. Nah, maka dari itu harus dia kering. Ya, kita pancarkan tangan kiri lebih dekat di ini di sebelah rusuk kiri, tangan kanan lebih jauh mengarah ke tantien agar membersihkan ruangan ini. Sehingga limpa kita sehat, pencernaan kita sehat, maka kita makin baik. Ya. Kemudian kita juga berikan jalan untuk jantung. Ya, berikan jalan untuk jantung. Supaya energi ini dapat bersirkulasi di jantung. Tangan kiri lebih dekat kepada jantung, tapi harus perhatikan. Ya, di sini ada garis puting susu. Ya,
Nah, garis lurus ini jangan dilampaui ujung jari kita, ya. Jangan sampai menuju ke tengah, ya, harus dikeluar. Tangan kiri lebih keluar, tapi mengarah ke jantung, lebih dekat. Kemudian tangan kanan lebih jauh mengarah ke jantung. Sehingga energi tekanan di jantung kiri dapat berputar menuju ke arah jantung sebelah kanan. Nah, inilah yang melancarkan energi agar ruang-ruang di jantung kita menjadi lancar, menjadi bersih. Seperti itu. Nah, kita perlu juga bersihkan diafragma di tulang rusuk kita. Kita buka. Karena kalau macet di sini, di diafragma, kita tuh begah. Ya. Nafsu makan hilang. Tekanannya besar di sini. Ya. Tapi begitu kita buka, kita enak. Ya. Mungkin Bapak Ibu nggak merasakan kalau misalnya kita pagi-pagi ngulet gini, gitu. Kita ngulet, kita luruskan, ini langsung enak gitu. Napas kita langsung lega karena tekanan di sini langsung terbuka. Ya. Ini harus sering kita lakukan. Gitu. Makanya di latihan senamnya Huato, Pak Tuancing, dia ada untuk meregang ini supaya ini terbuka, ya, diafragma ini. Dia energi mengalir ke paru-paru dan terus menuju kepala dan sirkulasi terbuka. Gitu. Kemudian kita juga memperkuat Pai Hui, karena ini adalah cakra mahkota, cakra ilahi, yang biasa dikatakan seperti itu, ya, yang berhubungan dengan alam semesta, supaya energi kita ini kuat. Ya. Dan ini juga menumbuhkan kecerdasan, daya ingat yang kuat. Seperti itu. Ya. Nah, ini juga kita boleh rapatkan kedua jari kita, dari atas rapatkan, kemudian kita turunkan, ya, di depan dada kita. Ya. Ini sebenarnya bisa menghasilkan kehangatan di dalam tubuh kita. Kita coba aja rapatkan, kita berasa hangat telapak tangan kita. Ya. Ada beberapa hal, kadang-kadang kita boleh ujung jari jempol ini kita arahkan ke cakra jantung kita. Ujung jempol ini. Sehingga memberikan energi pada cakra jantung. Nah, karena kita bekerja, sering terjadi emosi, ya, menguras di cakra jantung kita. Dan ini akan mengganggu kinerja jantung, sehingga jantung, detak jantungnya bisa tidak teratur, aritme. Ya. Ini hasil cancuang. Dan kita bisa nanti melihat ujung jari kita, apakah muncul sinar. Ya. Atau kita lihat ujung jari kita bertambah panjang. Atau kita lihat jari kita seperti kipas, banyak. Nah, kalau kita sudah bisa lihat ujung jari kita terjadi perubahan, maka kita mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan orang lain, untuk membantu dalam terapi, akan bekerja luar biasa. Ya. Kemudian kita buka, kita rentangkan lebar seluruh-seluruhnya. Ya, kita buka. Jadi energi yang lurus sama yang horizontal dapat lancar. Kemudian kita bersihkan paru-paru, ya. Kemudian kita tarik turun ke bawah, kita tekan, ya. Kita arahkan sinar ini masuk ke dalam tantien. Ya, kita simpan di tantien. Seperti itu. Oke, kita senam ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu pengantar dulu. Sekarang kita bukakan musiknya. Seperti biasanya kita akan melakukan pemanasan dulu ya dengan musik jinjit dulu ya. Kemudian mengayunkan tangan, baru kita masuk ke senam tungikung menggunakan musik Sansan Juli Wayau. Sekarang saya share dulu soundnya. 天上一盏星灯，哦，照亮每个美梦，怀着无比虔诚，默默祈福言诵。
座山，哦，为寻一个梦，越过万条水，哦，为人一盏灯。寻梦的旅程，刻下无数长头，点灯的时刻，光明耀出永恒。山外还有山，哦，梦如路遥远。水畔人欢水，哦，灯如莲花红。梦中的深沉，回应布达拉宫。灯下的人间，温暖黎明众生。哦，点一盏心灯，哦，照亮每个美梦，怀着无比虔诚，默默祈福吟诵。哦，点一盏心灯，哦，沐浴百年春风，凝聚世上真情，把爱化成彩虹。山外还有山，哦，梦如路遥远。水畔人欢水，哦，灯如莲花红。梦中的深沉，回应布达拉宫。灯下的人间，温暖黎明众生。哦，点一盏心灯，哦，照亮每个美梦，怀着无比虔诚，默默祈福吟诵。哦，点一盏心灯，哦，沐浴百年春风，凝聚世上真情，把爱化成彩虹。哦，点一盏心灯，哦，照亮每个美梦，怀着无比虔诚，默默祈福吟诵。哦，点一盏心灯，哦，沐浴百年春风，凝聚世上真情，把爱化成彩虹。Oke, gerakan kedua kita mengayun tangan ya. Saya setelkan musiknya dulu. DJ Sunny. Tahan tangan kita panjang ya ke depan ya. Mengayun ke depan panjang.
心在想些什么，拥在怀中，直到它变冷。如果两个人的天堂是种远行，我听见有人欢呼，有人在哭泣。孤单的我，将你拥入怀中。许多奇迹，我们相信才会存在。想留不能留在最寂寞，请不要离开我，在这下雨的时候。我的离去若让你拥有所有，那结局自动我心窝。我们说好绝不放开彼此的手，在我最需要你的时候，忘了为我来安排。爱到了尽头，绝不放开你的手。如果这是你想要的，我会尽力。如果两个人的天堂是种远行，我听见有人欢呼，有人在哭泣。孤单的我，将你拥入怀中。许多奇迹，我们相信才会存在。想留不能留在最寂寞，请不要离开我，在这下雨的时候。 Perlahan kita hirup nafas. 我的离去若让你拥有所有，那结局自动我心窝。我们说好绝不放开彼此的手，在我最需要你的时候，忘了为我来安排。爱到了尽头，绝不放开你的手。如果这是你想要的，我会尽力。Oke, kita masuk ke senam tumikung. Kita rapatkan kedua kaki kita. Berdiri bagaikan pohon cemara. Tegak lurus. Rilekskan seluruh tubuh kita. Kita buka kaki kita sebelah kiri selebar pundak kita, selebar bahu kita. Kemudian telapak kaki masukkan sedikit ke dalam, lutut diturunkan, telapak tangan kiri taruh di bawah pusar, telapak tangan kanan di atas pusar. Bagi yang ada darah tinggi, telapak tangan kanannya diarahkan berlawanan, berhadapan dengan telapak tangan kiri, agar energinya jangan langsung naik ke atas yang mempengaruhi tekanan darah. Tujuan dari senam ini adalah membuka pintu sang ciao kita.
Energi di sanciau, perut bawah, perut tengah, dada atas menjadi lancar, sehingga perjalanan penumpang dari sanciau menuju waijiao menjadi lancar kembali. Ujung lidah yang lupa dilekatkan di langit-langit, bagian tekanan darah normal dan rendah, telapak tangan pada posisi semula. Kedua-duanya menghadap ke atas. Kita riliskan seluruh tubuh kita gunakan 4 kekuatan di dalam diri kita. Kekuatan tubuh dengan postur berdiri Shishi Chandra. Kita riliskan seluruh tubuh kita pejamkan mata, kita dengarkan musik Sansan Jirupayau yang membantu melancarkan peredaran energi dan darah tubuh kita. Dan kita gunakan juga kekuatan yang ketiga, menggunakan pikiran, visualisasikan cahaya sinar putih terang berada di antara telapak tangan kita yang menyinari ambien kita. Kita gunakan juga kekuatan yang keempat, komunikasikan kepada seluruh sel-sel berada di sanciau kita. Ciao bawah, ciao tengah, ciao atas, semua menjadi lancar dan sehat. Ucapkan terima kasih dan tersenyumlah kepada sanciau kita. Terima kasih, sanciau telah lancar, sehingga seluruh organ-organ yang terkait menjadi sehat dan normal. Tersenyumlah sanciau kita, ciao bawah, ciao tengah, ciao atas, dan seluruh organ-organ yang terkait menjadi sehat dan normal. Tahan telapak tangan kita pindahkan, arahkan ke ginjal kita, ke Mingmen. Hindari dengan kedua telapak tangan kita kepada Mingmen, sehingga kedua ginjal kita menjadi sehat dan bekerja normal. Kita dan ucapkan terima kasih ginjal. Karena kita lebih tenang dari ucapkan terima kasih ginjal, kamu bekerja sehat dan normal. Senyumlah kepada kedua ginjal kita, berikan rasa kasih sayang kepada kedua ginjal kita.
telapak tangan kita pindahkan ke depan. Bahkan ke bawah pusar kita dan juga pusar kita. Kedua telapak tangan menyinari area pusar dan bawah pusar kita. Visualisasikan cahaya sinar biru terang, biru langit terang. Menyinari tangkian dan pusar kita. Tersenyumlah, ucapkan terima kasih. Karena dengan kuatnya bagian tangkian dan pusar kita, maka darah kita menjadi sehat. Kita pindahkan telapak tangan kanan kita ke bawah tulang rusuk sebelah kanan, yaitu menguatkan liver kita, membersihkan energi yang tidak lancar menjadi lancar kembali, hingga energi dan darah lancar, maka kesehatan liver kita menjadi baik. Visualisasikan cahaya bumi terang menyinari liver kita. Mengucapkan terima kasih liver. Kamu telah membantu saya setiap hari beraktivitas dengan sehat dan normal. Terima kasih. Terima kasih. Senyumlah pada liver kita. Biarkan seluruh kerja, seluruh sel kita menjadi sehat dan normal. Hai sebuah hal. Hai itu kau kan itu. Panahan kita pindah sekarang, berbalik. Tangan kanan mengarah ke tangkien perut bawah, tangan kiri mengarah kepada tulang rusuk sebelah kiri, di bawah tulang rusuk sebelah kiri. Tangan kiri menyinari di bawah tulang rusuk sebelah kiri. Tangan kanan mengarah ke perut bawah, di pusar atau tangkien kita, arahkan ya telapak tangan kiri. Berjarak 40 cm, tangan kiri berjarak 5 sampai 10 cm. Visualisasikan cahaya sinar putih terang menyinari limpa kita. Bersihkan limpa kita, menyehatkan dan mengeringkan limpa kita.
Ucapkan terima kasih kepada Limpa kita. Terima kasih Limpa. Kamu telah membantu saya beraktivitas dengan sehat dan normal setiap hari. Bersenyumlah kepada Limpa kita dan ucapkan terima kasih. Terima kasih. Seluruh sel-sel bekerja sehat dan normal. Perlahan kita naikkan, arahkan ke jantung. Telapak tangan kiri lebih dekat ke jantung, telapak tangan kanan lebih jauh mengarah ke jantung. Perlu diperhatikan ujung jari telapak tangan sebelah kiri jangan melewati garis pintu. Berada di luar sebelah kiri dan telapak tangan kanan mengarah ke jantung. Hingga tekanan dari energi di jantung dapat mengalir menuju ke ruang sebelah kanan. Ucapkan terima kasih kepada jantung. Seluruh sel-sel dan kinerja dari sel-sel di jantung sehat dan normal. Energi dan darah lancar. Saluran udara bersih, sehat dan normal. Katup jantung semua sehat dan normal. Senyumlah kepada jantung kita dan ucapkan terima kasih. Terima kasih jantung, kamu telah membantu saya beraktivitas dengan sehat dan normal. Terima kasih. Terima kasih. Menahan, kita naikkan telapak tangan kita ke atas seperti mendorong langit. Dan buka diafragma kita. Agar di bawah tulang rusuk kita terbuka, energi lancar menuju ke atas. Perlahan telapak tangan ini kita balik melangkah ke skyway kita. Di skyway berada di puncak kepala kita adalah cakra kita. Kita terbuka sehingga energi alam semesta dapat diserap memperkuat seluruh sel-sel di otak kita, meningkatkan daya ingat, kebijaksanaan, visualisasikan cahaya sinar merah jambu.
lidah melekat pada langit-langit. Bersenyumlah pada pagi kita, ucapkan terima kasih, oleh intuisi, relasi, kebiasaan, pengetahuan, impian, uang, jadi kuat dan menyehatkan seluruh sel-sel di otak kita. Dan kita rapatkan kedua telapak tangan kita turunkan di depan dada. Perhatikan ujung-ujung jari kita akan mengeluarkan sinar, atau ujung-ujung jari kita bertambah panjang atau terlihat menjadi banyak. Dorong, tekan, lebar-lebarnya. Telapak tangan lurus, tegak lurus, seperti burung ingin terbang. Kita turunkan, kita bersihkan paru-parunya. Bayangkan telapak tangan kita penuh dengan cahaya sinar putih terang, membersihkan seluruh sel-sel di paru-paru. Paru-paru kita menjadi sehat dan lemah. Semua sel-sel kinerjanya sehat dan normal. Cepat membersihkan semua energi yang ada di paru-paru kita dan bagian dada kita. Kita hidup nafas dalam-dalam, kita buang, kita bersihkan. Cepat ya.
perlahan-lahan kita tarik telapak tangan kita ke atas. Lalu energi ini kita tekan ke bawah, turunkan. Kita akan merasakan seperti ada bola energi di telapak tangan kita. Perlahan turunkan. Kita tahan dulu di depan kita. Sebentar kita tahan. Merasakan energi ini semakin kuat. Baru kita dorong kembali bola energi ini di tangan kiri kita. Marilah kita bacakan firman Tuhan. 清楚的疏通河道，能量搬家，公专畅通，清楚的疏通河道，能量搬家，公专畅通，清楚的疏通河道，能量搬家，公专畅通，3396815。3396815 3396815 3396815 3396815好，好，很好，很好，非常好。非常好。 Oke, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya kita diberikan kesehatan yang baik, dapat berkumpul, berlatih bersama setiap hari Kamis maupun di hari-hari lain. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan kita ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita, membimbing kita, sehingga bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan, dan juga keluarga kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada almarhum Grandmaster Profesor Dr. Guo Zichen yang telah bersumbangsi memberikan pengetahuannya kepada kita sehingga kita bisa menjaga kesehatan kita, kita bertanggung jawab kepada kesehatan kita sendiri sehingga tiap hari kita bisa beraktivitas dengan baik dan normal. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan kita ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat kita semua yang rajin, yang disiplin, dan termotivasi melakukan latihan ini untuk meningkatkan kesehatan kita sebagai tanggung jawab kita di alam semesta ini, membantu diri kita, membantu saudara kita, famili kita, sahabat-sahabat kita semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri yang disiplin, termotivasi melakukan usaha latihan ini setiap hari Kamis ataupun setiap hari di rumah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini cukup berkeringat ya latihannya. Padahal latihannya hanya sebentar ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Malam sih, Sih. Iya malam, Hendrik, apa kabar? Lama nih. Kabar baik, terima kasih. Iya, Hari ini kuping saya sebelah kanan
dengung ya. dengung. Nah, kuping Sepertinya kan ada kelebihan energi ini. kelebihan energi. Gimana Kuping, menurut Sinse? kuping kan ada hubungan dengan ginjal. Ingat, di Hmm. Chinese medicine, ya. Denging atau berdengung ya di kuping itu adalah hubungan dengan ginjal. Nah, bisa saja qi di dalam ginjal kita itu kekurangan susu. Jadi akhirnya terjadilah dengungan, ya Justru defisiensi. justru saat tadi Sanjuang ya, Ya, awalnya nggak masalah, jadi pertengahan jalan Sanjuang mulai dengung. udah mendekati akhir ya. Nah ini Oh. dengung. Ya, mungkin bisa juga kita nggak sadar sebenarnya kita mengalami kelemahan di ginjal karena kita kan bekerja terlalu capek. Pada saat itu terjadi dia penyesuaian, ya. Mhm. Kan kita mencari keseimbangan kan. Nah, Ya, di situ dia mulai terjadi satu perputaran. Nah, oh baik. sebenarnya di ginjal sendiri di posisi itu dia lagi mengalami kekurangan, defisiensi. Kita kalau udah umur-umur mendekati 40 atau 40 ke atas, itu defisiensi. Maka dari itu kita harus latihan lebih lama lagi, kuatin. Ya, paling bagus pagi hari tuh matahari lagi nyorot, kita membelakangi matahari sambil latihan. Itu enak sekali. Terasa sekali ya, badan itu vitalitasnya kuat benar rasanya. Full power. Ya baik. Gitu. Coba Dan nanti kalau matahari muncul kan ini berapa hari hujan terus. Nanti ya, latihan ya, membelakangi matahari, menyinari lingkungan kita dan ucapkan terima kasih kepada dua ginjal. Secing aja kiri atau kanan nanti di secingnya pindahin. Kalau dia berdengung di sebelah kanan, ya kita tapak tangan kanan lebih dekat, tangan kiri lebih jauh. Kalau didengung sebelah kiri, kita balik ya, karena dia ya, berhubungan dengan kuping, ya, ginjal. ya. Terima kasih Sinse. Kita sama-sama. Pak Abed gimana Pak Abed hari ini latihannya? Ya, sehat, cukup keringetan. Ingatan ya. Ya, Ini Pak Jati lama nih Pak Jati. Pak Jati gimana kabarnya Pak Jati? Baik, Sinta. Baik sekali. Nah, ini terus Nah, juga keringatan, jadi enak. ya, Jadi kalau habis senam ini, kaki-kaki terasa enak. Kalau seger nggak sekali. senam itu, Pak Sinta, terasa kesemputan sekali kalau kaki-kaki itu. Tapi kalau habis senam ini enak. Iya, karena energi jalan, darah jalan itu udah rumusannya. Ya, ya. Nah, di Chinese medicine yang penting energi dan darah. Selama Oh, energi dan darah lancar, kita ratusan penyakit tidak akan muncul. ya, Itu aja. ya. Terima kasih, Sinse. Jadi sama-sama. Iya. Ada yang mau bertanya? Ibu Nelly mau tanya? Saya malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, saya nggak mau tanya sih itu yang kemarin itu yang nomor 21 itu diminumnya pas hari ketiga atau gimana? Oh, untuk herbal. Nah, Eh, hari keempat. Jadi hari hari, ketiga kan masih belum selesai. Itu kan, keempat. hari keempat minumnya sehari cuma sekali ya? Iya, Sama ya, ampasnya enggak? sama ampasnya. Oh, Ya, oke, terima kasih. iya sama-sama. Jadi saya merasakan energinya ya kuat. Kena itu kalau misalnya warna energinya hijau biru itu apa artinya? Hijau dan biru. Hijau itu sebenarnya energi penyembuhan. Ya, di dalam pengobatan itu hijau dan biru itu ada manfaatnya. Hijau melancarkan, biru dia bisa mengurangi rasa sakit, ya, mensteril juga. Ya, itu hijau dan biru. Karena waktu tadi begini saya merasakan
energinya itu hijaunya itu benar-benar pekat, terus diganti birunya sampai ya hampir biru tua, terus berganti lagi. Iya, iya. Berarti ada energi healing ya di Ibu. Punya kemampuan untuk penyembuhan. Oke. Iya, terima Ya, kasih. itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bu Sagita gimana kabarnya? Sehat, Lause. Udah latihan? Latihan keringetan, Lause. Ya, semua Terbaik. keringetan saya sendiri sampai basah nih kepala. Lause, kalau saya mau share foto lidah boleh nggak? Jangan di sini, nanti kirim Jangan ya, ke nanti studio. jawabnya ya. Oke, Ya. siap. Izin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Ini Paleman nih, lama nih Paleman nggak pernah muncul nih. Baru muncul lagi nih Paleman. Oke, kita akhiri ya Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sata kata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Ya, Lause terima Helman, kasih. terima kasih. Ya, terima kasih. Saya Hilman. Yuk semuanya. Kita akhiri. Oke, saya akhiri ya. Mohon izin.